Baik ibu-ibu sekalian, karena pada hari ini hari Jumat, saya lupa ya. Dan Pak Rian juga kan ada Jumatan. Ayo nanti hilang abdi kata desa. Iya, kita lanjutkan kembali dengan materi yang tadi dari awal. Dan nanti mungkin langsung ada praktek juga ya Pak. Iya, kita sampai pukul 11.20 Pak. 11.30 ya Pak, kalau dengan praktik sepertinya memang kurang kalau 11.20. Bersama beliau kembali kita 11.3 sampai 11.30. Maka disilakan Pak. Ibu tuh bisa bikin desain sendiri ataupun menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva. Misalnya kita tinggal tulis aja Bu, misalnya kita lagi cari template tentang poster Ramadan ya. Kita tinggal ketik Ramadan, nanti muncul Bu template-template yang berkaitan dengan desain-desain Ramadan. Nah, namun untuk kali ini kita coba buat bikin desainnya sendiri ya Bu, nggak pakai template. Nah, di sebelah pojok paling kanan atas ini ada button atau tombol create a design. Nah, untuk membuat desain sendiri, kita pilih atau klik tombol yang ini ya, create a design atau buat sebuah desain. Nah, kita pilih nih ukuran atau size posternya itu mau berapa. Untuk Instagram itu biasanya ukuran untuk template story atau status itu ukurannya adalah 1920 kali 1080 pixel. Itu jadi tampilannya tuh yang horizontal yang panjang ya Bu. Adapun untuk di feed itu bisa menggunakan frame ukuran 1080 kali 1080 pixel. Nah, nanti kalau 1080 pixel kali 1080 pixel itu tampilannya dia akan kotak. Jadi bisa macam-macam ya. Kita sekarang, nah ini udah ada nih Bu ukurannya Instagram post square kan 1080 kali 1080 pixel, Instagram story 1080 kali 1920. Kita membuat Instagram story ya. Kita klik Instagram story. Sebenarnya kita juga bisa custom ya. Kita mau menggunakan ukuran berapa kita bisa custom. Oh, iya? Yang dari setelah mencari. Iya, itu kalau ibu mau menggunakan template desain yang sudah ada berkaitan dengan bulan Ramadan. Tapi Idul Fitri bisa tuh Bu. Misalnya ya, Idul Fitri. Kita cari Idul Fitri. Keluar Bu, macam-macam Bu Idul Fitri. Ini bisa diedit nggak? Bisa ya. Misalnya kita pilih dulu. Misalnya yang gratis ya. Nah, kalau ada tanda Rp atau rupiah atau ada tanda mahkota seperti ini ibu harus membeli Canva yang premium, harus berlangganan. Sebulannya berkisar berapa ya? Ada yang tahu? 100.000 ya. Nah, kita pakai dulu yang free. Contohnya ini ya, Selamat Idul Fitri flyer. Nih, setelah diklik tampilan Idul Fitri flyer yang udah kita pilih, di sini ada tombol customize this template. Kita klik. Nah, setelah muncul tampilan editing seperti ini, kita ini udah bisa merubah-berubah Bu. Mau gambarnya, mau teksnya, atau elemen-elemen icon lampu-lampu ini kita bisa rubah. Contoh ya, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kan misalnya masih tahun 2022. Kita coba ganti jadi tahun 2023. Gimana caranya? Kita klik dulu nih teks yang tahun ini. Kita klik. Kita bisa klik 2 kali atau kita bisa langsung klik kanan, edit ya.
Tapi yang lebih mudahnya ibu tinggal bisa langsung klik aja 2 kali sampai muncul blok huruf seperti ini. Kemudian langsung ganti aja, masukkan misalnya 2023 Masehi atau 1444 Hijriah. Gampang kan Bu? Kita tinggal hanya memilih template yang sudah disediakan oleh Canva. Ketika kita sudah memilih template tersebut, kita tinggal custom teks atau gambar sesuai yang kita inginkan. Oh, tidak muncul ya kalau di HP ya? Oh, langsung edit. Gimana caranya mau customize ukurannya? Iya, sebenarnya nggak usah pakai ukuran pun bisa. Cuman untuk ukuran itu untuk menyesuaikan dengan format Instagram, WhatsApp, atau Facebook. Sebenarnya itu sih. Nanti kepotong, betul. Kalau ukurannya melebihi dari ukuran tersebut atau kurang dari ukuran tersebut, nanti hasil desainnya kurang proporsional ya. Ini untuk cara mengedit template Canva yang sudah disediakan ya. Nah, kita balik lagi ke bikin desain yang baru yang tadi. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mau membuat desain sendiri, masih blank, masih kosong. Terus gimana caranya supaya di tampilan yang blank ini tuh kita bisa masukin foto, teks dan lain-lain. Nah, Kalau tampilan tadi kemana dulu? Yoni Bu? Kalau mau tampilan tadi kemana dulu? Kliknya yang mana? Nah, kalau yang tampilanmu yang blank tadi, di pojok kanan sebelah atas itu ada tombol create a design, buat sebuah desain. Kita klik aja tuh Bu, si tombol ini sampai nanti keluar pilihan mode yang tadi, ukuran tadi ya. Kita pilih mau ukurannya berapa, kita pilih untuk case hari ini kita pilih yang Instagram Story. Nah, setelah diklik si template ukuran Instagram Story, muncul tampilan blank seperti ini. Nah, gimana sih caranya untuk memasukkan foto atau gambar yang kita inginkan di dalam si Canva ini? Misalnya tadi kita mau bikin ini ya, poster undangan seperti ini misalnya, ujian rutin Masjid Al-Bahjah Bandung. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, jadi nanti tinggal kita masukkan saja ya Bu. Nah, gimana caranya memasukkan gambar? Misalnya kita cari dulu nih di Google background Islamic misalnya. Nah, misalnya Ibu mau pakai background yang ini nih, Ibu tinggal download aja dulu gambarnya di Google ya. Tinggal download dulu, ketika sudah di-download, nanti gambar yang sudah di-download itu bisa diterapkan atau dimasukkan ke dalam Canva. Nah, kebetulan Rian ini sudah menyiapkan bahannya ya, jadi kita pakai bahan yang sudah disediakan saja. Gimana caranya memasukin gambar? Nah, kalau di website di menu barnya itu ada button file ya. Kalau di HP gimana Bu? Ada, sama seperti ini tampilannya. Untuk memasukkan foto, import langsung gitu kan ya kalau di HP ya. Pilihan langsung gambar gitu. Jadi kalau untuk new itu nggak bisa. Oh, jadi langsung ke template ya? Karena itu terbatasan. Mungkin karena yang saya buka ini aplikasi bukannya website. Bukan website ya? Jadi si tampilannya beda juga ya? Si UI-nya beda juga. Oke, gak masalah ya Bu. Ini untuk kita. Iya, karena sebenarnya ada juga di HP. Cuman kalau di HP kita nggak bisa ngelihat nih ditayangkan di sini. Jadi kita pakainya website dulu ya. Nah, kalau untuk di website itu di menu bar ini tuh ada button file.
Nah, kita klik button file. Kemudian di sini ada import file. Saya rasa di aplikasi di HP pun sama. Untuk memasukkan gambar pasti pilih yang menu import ya. Kita klik import file atau masukkan file. Nah, kita pilih nih gambar yang kita mau masukkan, bisa di drag langsung ke sini dari gambarnya, atau kita bisa klik lagi yang choose file atau pilih file. Nah, misalnya backgroundnya ini ya. Nah, setelah backgroundnya atau gambarnya diimport, gambarnya akan muncul di menu recent, di menu gambar-gambar yang sebelumnya kita telah masukkan. Ini kan gambar yang tadi saya sudah masukkan, dia muncul di menu samping sebelah kiri ini. Gimana cara memasukkannya? Kita tinggal mengkliknya saja, Bu. Kita klik, nah otomatis gambar yang kita pilih ini langsung muncul di kanvas ya. Kita tinggal menyesuaikan saja ukurannya sesuai dengan ukuran yang telah kita buat tadi. Kita perbesar. Ingat ya Bu, kalau mau memperbesar gambar jangan ditarik atasnya atau bawahnya, karena nanti itu diusahakan untuk menarik gambar itu tarik sudut-sudut atau yang ada di pojok ini ya. Kita tarik supaya proporsional. Nah, kita ketengahkan ya. Nah, ini sudah tengah ya. Adanya garis bantu warna pink ke tengah ini berarti dia sudah center. Nah, ini sudah pas di tengah-tengah. Terus tadi kan posternya itu seperti ini, berarti kita butuh foto narasumbernya. Kita masukin lagi Bu. Gimana tadi caranya? File, kemudian import, tinggal pilih choose file ya. Nih, ini gambar Ustadz Adi Hidayat, kita masukkan. Nah, kalau memasukkan foto pemateri yang nggak pengen ada background ya, itu format gambarnya harus apa? Ada yang tahu nggak? Transparan? Apa? Format fotonya harus apa? Yang bisa jawab ada door prize nih. Ayo, apa tuh? Apa? Gimana? Gimana Kak? Remove batch. Oke, ada lagi. Format gambarnya kan ada JPG tuh, ada tuh satu lagi. Kalau belakangnya transparan gak ada backgroundnya, apa tuh? PNG, betul. Dapat door prize. Ibu siapa? Itu door prize-nya nanti. PNG ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau masukin foto tapi masih ada backgroundnya di belakang, berarti itu formatnya bukan PNG, formatnya JPEG atau format-format yang lain. Jadi ingat ya, formatnya PNG. Nah, nih bisa dilihat Ibu. Kita lihat properties. Tuh, lihat ya, PNG file. Oke, sudah kita masukkan. Kita klik supaya Ustadz Adi Hidayat muncul. Kita atur nih tata letaknya, mau ada di mana nih Ustadz ini. Nah, misalnya sebelah sini. Cukup ya. Gambar pemateri sudah ada, gambar background sudah ada. Nah, untuk membuat teks, menambahkan teks, ada yang tahu nggak caranya gimana? Insert text. Ini ya, ada di menu sebelah kiri. Kita tinggal pilih teks. Kita bisa memakai template yang sudah disediakan atau bisa membuat sendiri. Kalau bikin sendiri, membuat sendiri, klik yang add a text box. Nah, muncullah di sini. Kita tinggal tulis misalnya
kajian PP Lipi Juara misalnya. Nah, ini fontnya bisa dirubah nggak? Bisa ya. Caranya gimana, dia yang tahu? Ini ya. Nah, ini adalah jenis font. Kan kita pakainya Canva Sans. Tapi kalau mau ganti, ibu tinggal pilih tanda panah yang mengarah ke bawah. Nah, banyak nih. Pilih yang mana nih, Bu? Ya, sesuai jenis font yang kita inginkan. Misalnya ini aja ya. Tuh, otomatis dia berubah. Oke, untuk memperindah di samping dari font style, nah di sini ada font size. Ini adalah ukuran huruf, ukuran besar kecilnya huruf. Kalau ini kan berarti ukurannya 34. Kita pengen yang tambah besar nih, kita tinggal pilih atau klik tanda plus ini ya, supaya hurufnya besar. Atau bisa juga langsung diketik misalnya 60 pixel. Ya, nah tadi di undangan ingat ya, di dalam undangan info kajian ini yang perlu dilihat itu ada isi, ada penutup, ada pembuka ya. Nah seperti di poster ini ada judul kajian rutin Majelis Al-Bahjah Kota Bandung. Ini ada keterangan di bawah naungan Buya Yahya dan lain-lain. Nah logo di atas, logo di tengah, terus akun media sosial ini termasuk ke dalam sebuah branding. Jika nanti ibu ke depannya konsisten dalam membuat pesan-pesan dakwah, ibu saya sarankan membuat logo supaya orang-orang kenal dengan postingan-postingan ibu. Nah, kita tuliskan ada apa lagi nih Bu? Ada keterangan tempat dan waktu ya. Gimana tadi caranya memasukkan teks? Ada yang tahu? Insert teks ya. Ada yang mau coba memasukkan teks nggak? Langsung di depan ini. Ada door prize juga. Ibu yang ujung boleh. Monggo Ibu. Gimana Bu? Cara masukin teks Bu? Ibu siapa namanya? Lia. Ibu Lia. Masukin teks, waktu, tempat. Udah biasa tinu HP. Apa judulnya ini teh? Waktu aja Bu, kasih Bu. Waktu dan tempat. Udah. Ini kan udah kan? Tinggal hapus. Oh itu tetap dipakai, ibu masukkan. Oh nggak masukkan, lagi. Oke, terus? Ini ya. Mau menambahkan apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Insert yang ini ya. Nah, terus? Yang ini kan? Kliknya yang add a text box. Nah, ibu tinggal tulis tuh. Ya. Ahad, tanggal sekarang 7 April 2023. Oke, coba kecilkan ukurannya Bu. Ukuran hurufnya gimana? Ditarik gini bisa. Mau kalau digeser. Nah, bisa ya kayak gitu ya? Bisa ya. Atau pilih yang menubar Yang atas. Yang ini. Yang ini. Betul. Saya kudu klik. Coba ganti fontnya Bu. Jadi agak yang jangan yang tebel-tebel deh karena judulnya udah tebel. Ini ya. Yang ini ya. Oke. Bisa ya Bu ya? Tepuk tangan buat Ibu. Iya. Iya. San bener. Biarinlah nanti diperlukan saja. Nah, ini tinggal kita
rapi-rapikan lagi ya layoutnya ya. Kajian PPLIPI juara AHA 7 April 2023. Biasanya di dalam sebuah undangan info kajian ini tuh ada apa lagi Bu selain ini Bu? Tempat ya. Nah, jika ingin menggunakan font yang sama dengan ukuran yang sama, kita bisa menduplikat teks yang tadi kita buat. Caranya gimana? Kita klik lagi teksnya, di atas ini ada icon berbentuk seperti file, di tengahnya ada tanda plus. Ini adalah icon duplikat. Kita klik aja duplikat, nanti salinan dari teks yang kita pilih tadi akan muncul. Kita pilih ya. Misalnya AHA 7 April 2023 Pusdai Jabar. Nah, ini kan si hurufnya ada di tengah ya. Gimana caranya supaya hurufnya itu align-nya itu ada di sebelah kiri, ada di rata kiri. Yang mana Bu? Ini? Nah, tinggal dipilih ya alignment-nya, kita klik. Mau center, mau left atau right ya. Kita pilih yang left aja ya supaya sama. Oke, terus ada apa lagi Bu? Waktu, pukulnya ya. Cara memasukkan icon, misalnya ini kita membuat waktu. Kita mau pakai elemen icon jam. Gimana caranya? Cari dulu gambar jamnya, kemudian nanti insert lagi dan masukin kembali. Masukkan kembali. Coba ya kita praktek. Misalnya jam bahasa Inggrisnya apa? Time. Jangan lupa di belakangnya kasih keyword icon misalnya. Nah, nanti muncul gambar-gambar seperti ini. Jangan lupa cari gambar yang formatnya PNG ya, agar transparan. Terus kemudian kita download. Nah, kita balik lagi ke Canva. Gimana tadi cara memasukkan gambar? Pilih yang jam ini ya. Nah, muncul kan? Ingat harus PNG. Tinggal di sampingnya kita tambahkan lagi teks misalnya. Misalnya pukul 9.00 sampai 12.00. Oh iya, pakai keterangan WIB ya, karena kita di mana? Di Kota Bandung. Sebelumnya yang menggunakan aplikasi Canva di sini ada berapa orang? Semuanya menggunakan Canva dong berarti. Udah bisa semua dong berarti ya. Biasanya aplikasi Canva ini digunakan sama ibu-ibu buat apa? Kalau saya sih Pak, sama lebih ke masuk ke Corel, karena apa, kalau kapas ada kendala, ada kekurangan. Ketika kita masuk ke Corel untuknya buat banner atau dibuat spanduk, itu akan bermasalah karena gambarnya akan pecah. Karena resolusi yang dibutuhkan ketika kita import di print itu resolusinya besar. Kalau ini kan terbatas, untuk media sosial mungkin bisa, atau untuk cover buku mungkin bisa. Jadi tetap ketika kita misalnya urgent untuk tampilan pertama kita pakai kanvas, misalnya cover buku, spanduk, flyer, ataupun misalnya background. Tapi ketika kita misalnya mau di print atau mau ini, tetap harus menggunakan Corel atau
untuk tulisannya tidak pecah gitu. Adakah teknik lain? Oke, sebenarnya ya Bu, aplikasi Corel Draw, aplikasi Canva, dan aplikasi Photoshop itu beda. Memang betul, jika ibu membuat backdrop atau baligo atau spanduk yang ukurnya besar bermeter-meter, itu disarankan menggunakan Corel Draw atau Adobe Illustrator. Kenapa? Karena ada dua jenis format desain yang beda. Kalau aplikasi Corel itu hasil gambarnya dia vektor. Vektor itu maksudnya gambar yang ketika di zoom berapa kali pun dia tidak akan pecah. Namun kalau untuk Photoshop atau Canva ini jenis gambarnya adalah raster. Nah biasanya Photoshop, Canva ini tuh sebenarnya digunakannya untuk desain-desain yang kecil ya, untuk desain media sosial atau untuk manipulasi foto, untuk editing foto. Jadi dari aplikasinya pun fungsinya berbeda antara Corel Draw, Canva dan Photoshop. Jadi kalau ibu ingin membuat spanduk, banner dan lain-lain, disarankan menggunakan Corel Draw karena nanti gambarnya tidak pecah karena vektor. Kemudian yang kedua, manfaat ketika ibu akan membuat spanduk menggunakan Corel Draw, biasanya percetakan itu sama Bu, softwarenya menggunakan Corel Draw. Jadi ya hasilnya pasti sesuai dengan desain yang ibu-ibu semuanya buat itu. Jadi gitu Bu, berarti nggak bisa karena sangat terbatas. Apalagi kalau Canva-nya belum premium, itu pasti resolusinya kecil banget tuh, cuma berapa KB gitu kan? Iya. Pindahkan itu bentuknya JPEG ya. Iya. Tapi kan dalam resolusi yang dibutuhkannya tetap pecah gitu, apalagi kayak foto apa gitu. Jadi kita harus dari awal lagi. Betul. Dan format JPEG itu format raster, ya. Kalau format CDR, format AI itu format vektor. Itu ya Bu ya. Jadi ya gitu. Nah kalau thumbnail YouTube masih oke kalau pakai Canva, karena dia size-nya masih kecil ya, cuman 1920 1080, belum bermeter-meter. Oke, setelah ini kira-kira apa lagi Bu yang dimasukkan? Sampai sini paham tentang aplikasi Canva ini? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Di sini ada yang mempunyai akun Instagram atau akun Facebooknya dipakai buat berdakwah nggak, bikin konten gitu? Ada ya, banyak ya, ibu-ibu semua kayak gitu ya? Oh, buat bisnis ya? Nah oke ya, kita cukupkan untuk konten undangan seperti ini ya. Saya rasa semuanya udah pada bisa. Nah kemudian selain konten undangan seperti ini, berdakwah tuh biasanya kita sering melihat postingan-postingan itu hanya quotes-quotes atau potongan-potongan ayat. Kita coba bikin sekarang desainnya seperti itu ya. Misalnya kita ingin membuat desain berlatar belakang Masjid Nabawi misalnya. Ada yang bisa nggak bikin poster kutipan hadis atau kutipan ayat gitu, langsung praktek di sini dapat. Masih ada door prize satu ya Bu ya? Masih ada satu door prize. Ayo yang lain Bu, boleh maju teh. Sok coba teh bikin poster teh. Hadis Pak. Iya boleh. Hadis populer aja.
Kita lihat ya. Gimana? Bisa ya Bu ya? Iya. Terima kasih Teteh. Teteh siapa? Teteh Alifa. Gitu ya Bu ya? Mudah ya, simpel ya. Gimana tadi dijelaskan? Cuman yang ibu-ibu perlu ingat ya, jika background di belakangnya itu terang, fontnya harus warna gelap. Kalau font di belakangnya, kalau gambar di belakangnya gelap, berarti fontnya harus terang supaya terlihat jelas ya. Atau bisa dengan cara kita kasih efek pada fotonya. Misalnya si fotonya jadi warna transparan atau hitam putih atau warna apapun itu. Kita coba ya. Nah, misalnya kita pakai duotone. Nah, ya, atau cari yang lebih terang. Nah, seperti ini misalnya. Jadi fontnya itu terlihat jelas. Cukup ibu-ibu ya. Prakteknya ya, bisa semua ya. Insya Allah. Jangan lupa Bu, setelah bikin poster-poster kayak gini, share ke teman-temannya tuh supaya ada kegiatan dakwahnya juga. Jadi setelah bikin tuh jangan disimpan hanya di galeri, langsung share di status WA. Nah betul, karena betul kelompok ini bisa jadi komunitas Muslim Designer Community Pusdai, bisa juga keren. Gitu ya Bu ya, cukup ya Bu ya. Oke baik, saya akhiri sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.